Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru, sahabat operator dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Untuk kesempatan kali ini ada sedikit informasi tentang PPG dalam jabatan. Baru saja kami menerima surat edaran tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi teman-teman, inti dari surat ini adalah kita disuruh memutakhirkan data kita agar kita bisa terpanggil dalam pendidikan profesi guru tahun 2024 ini. Data apa saja yang harus kita mutakhirkan? Yang pertama di sini ada nama lengkap tanpa gelar akademik. Contohnya seperti ini. Jadi penulisan nama ini tidak disingkat. Misalnya Muhammad Randy, ini harus ditulis Muhammad Randy, tidak disingkat dengan M.Randy. Kemudian penulisan nama itu tidak dipisah setiap huruf. Misalnya Pratama tidak P spasi R spasi A dan seterusnya. Jadi teman-teman perhatikan data teman-teman, terutama untuk nama itu harus benar-benar sesuai dengan KTP. Kemudian penulisan nama tidak disertai dengan gelar keagamaan. Misalkan Anissa walaupun sudah melaksanakan ibadah haji, ini gelar hajahnya tidak boleh ditulis. Artinya tidak boleh ditulis dengan Haji titik Anissa, tetapi tetap dengan nama aslinya Anissa. Begitu juga dengan Budiman, walaupun sudah haji tapi gelar hajinya tidak ditulis di depan H titik Budiman, tidak. Yang benar adalah tetap Budiman. Kemudian penulisan nama tidak disertai dengan gelar akademik. Misalkan Cynthia SPD atau Nadia SPD MSI, ini gelar ini tidak boleh ditulis. Jadi di Dapodik atau di verbal GTK itu nama kita harus benar-benar kita perhatikan tanpa gelar akademik. Kemudian yang kedua, penulisan tempat tanggal lahir ini harus sesuai dengan KTP dan ijazah. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara tempat tanggal lahir di KTP dan ijazah, karena ini akan mempengaruhi nantinya terpanggil atau tidaknya teman-teman sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2024 ini. Di sini sudah ada linknya teman-teman. Jadi yang bisa akses ini cuma operator sekolah. Jadi teman-teman nggak bisa masuk ke verbal PTK. Teman-teman silakan mintakan operator sekolah untuk mengecek data teman-teman apakah sudah sesuai atau belum, terutama untuk nama, tempat tanggal lahir dan nomor NIK-nya. Ini saya coba akses karena saya operator, saya bisa login ke laman verbal PTK data Kemdikbud. Ya, ini dia. Saya coba login. Jadi teman-teman silakan perhatikan untuk yang pertama sekali nama teman-teman. Itu sudah benar atau belum penulisannya? Sudah sesuai atau belum dengan KTP dan ijazah? Terus yang kedua, di sini tanpa gelar teman-teman, tanpa embel-embel keagamaan juga di depannya. Tadi dicontohkan haji atau hajjah. Jadi hanya nama saja tanpa gelar pendidikan atau gelar keagamaan. Kemudian yang berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini dia, valid dukcapil atau tidak. Kalau yang centangnya hijau seperti ini, berarti ini sudah valid dukcapil. Artinya data teman-teman, data pribadi teman-teman ini sudah sesuai dengan data yang ada pada dukcapil. Kalau sudah centang hijau seperti ini. Kalau masih silang merah, biasanya kalau belum valid dia bersilang merah, ini berarti data teman-teman ini belum sesuai dengan data yang ada pada Dinas Kependudukan atau dukcapil. Kemudian teman-teman pastikan NIK dan NUPTK-nya sudah benar. Ini di verbal PTK juga. Coba kita lihat. Ini NIK-nya. Ini teman-teman cek nanti melalui operator sekolah. Kemudian NUPTK-nya apakah sudah benar atau belum. Jadi teman-teman kalau misalkan ini belum sesuai, teman-teman bisa mintakan operator sekolah untuk pengajuan tukar NUPTK misalkan, atau perbaikan identitas untuk masalah NIK-nya. Kemudian yang B, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. Ini juga harus teman-teman update atau teman-teman mutakhirkan melalui PTK Data di Kemdikbud. Ini linknya sudah ada. Ini teman-teman guru bisa mengakses sendiri tanpa harus melibatkan operator. Kita coba buka.
Ya, ini teman-teman masuk menggunakan akun Dapodik teman-teman, atau akun yang biasa teman-teman gunakan ketika mengakses laman info GTK. Kita coba. Ya, setelah itu teman-teman klik di pendidikan. Teman-teman boleh scroll ke bawah. Teman-teman harus pastikan bahwa data teman-teman sejak dari pendidikan pertama sampai pendidikan terakhir itu sudah terupdate di sini. Terus lihat juga kesesuaian datanya. Jadi jika data teman-teman ini tidak sesuai, teman-teman boleh ke menu edit. Tapi biasanya menu edit di sini hanya untuk tahun masuk dan tahun lulusnya. Jadi kalau keseluruhan datanya yang salah, misalkan gelar akademik, terus nama satuan pendidikannya, ini sebaiknya teman-teman hapus, kemudian lakukan penambahan. Dulu di sini ada, di atas ini ada menu tambah, tapi sekarang sudah tidak ada. Atau kalau dalam beberapa hari ini juga belum muncul kolom tambah, teman-teman bisa mintakan operator Dapodik untuk mengisinya di dalam Dapodik. Lalu operator melakukan sinkronisasi sehingga datanya juga bisa masuk kemari. Kemudian kita lihat yang berikutnya, riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Ini tugas operator sekolah. Ini saya contohkan saja. Ini saya contohkan saja, misalkan ini dia. Ya, nah di sini teman-teman bisa lihat di riwayat karir di bawah biasanya. Ya, ini dia riwayat karir guru. Ini minimal teman-teman satu rekor sudah terisi, sudah cukup. Walaupun nanti dari pertama mengajar teman-teman sudah mengajar di beberapa sekolah. Ini misalkan seperti guru yang bersangkutan ini, beliau pernah mengajar di SMP 1 dan sekarang mengajar di SMP 3, seperti itu. Jadi minimal punya satu rekor saja itu sudah cukup, sudah memenuhi syarat. Namun jika riwayat karir guru ini kosong, maka tugas teman operator untuk mengisinya. Nanti operator masuk dulu ke akun guru yang bersangkutan, baru mereka mengisinya. Tidak bisa langsung diisi di sini. Jadi kalau kita klik tambah, ini tidak bisa di input. Kemudian status sekolah induk tidak boleh lebih dari satu. Status kepegawaian dan jenis PTK ini melalui manajemen dinas pendidikan. Jadi kalau untuk data di Kemdikbud ini hanya bisa diakses perubahannya ya. Perubahannya hanya bisa dilakukan oleh operator dinas pendidikan. Operator sekolah ini tidak bisa merubahnya. Pastikan data Dapodik sesuai jenis PTK-nya. Ini tugas operator sekolah, guru honor sekolah. Jadi di sini pastikan ini sudah sesuai. Kalau misalkan P3K, di sini tertulis P3K. Misalkan di sini saya coba yang untuk guru P3K-nya. Ya, kita lihat. Ya, ini dia status pegawaiannya, ini P3K. Ini sudah sesuai. Jadi kalau belum sesuai bagaimana? Kalau belum sesuai, teman-teman boleh hubungi operator sekolah atau langsung ke operator dinas pendidikan setempat, karena mereka yang punya hak akses untuk merubah status kepegawaian. Di sini diblok teman-teman. Jadi operator sekolah ini nggak bisa langsung perbaiki. Jadi kenapa data teman-teman harus sesuai? Karena pada saat kita mengikuti program Kemendikbudristek, ketidaksesuaian data itu termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NPTK ini memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal yang berakibat pada tidak terpanggilnya teman-teman dalam program PPG Daljab 2024 tahun ini. Ya, saya rasa itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Like dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.